warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, baik, Ibu akan mengabsen ya. Adelia Nur Febriani hadir. Vera Krisdianti hadir ya. Ida Ernawati hadir. Irma Nuralimah hadir ya. Mila Istiqomah hadir. Oke. Muhammad Riko hadir ya. Hadir, baik, alhamdulillah. Tetap pertahankan kehadirannya ya. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajarnya, sebaiknya kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Riko. Alhamdulillah, terima kasih Riko yang telah memimpin doa. Baik, langsung saja Ibu akan mengulas materi minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang materi apa? Silahkan yang tahu acungkan tangannya ya. Silakan Adel. Ya, betul sekali. Materi minggu kemarin kita telah membahas tentang masalah ekonomi dan sistem ekonominya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu masalah ekonomi? Acungkan tangannya ya. Silakan Riko. Ya, betul. Jadi masalah ekonomi yaitu masalah yang timbul rasa keinginan, kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Nah, ada pula sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi beberapa. Nah, siapa yang masih ingat apa saja sistem ekonominya? Acungkan tangannya ya. Silahkan Irma. Ya, betul. Jadi, sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi tradisional, liberal, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan dan lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, di mana pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian lembaga keuangan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, di mana siswa itu diharuskan aktif ya di pembelajaran kali ini. Nantinya Ibu akan membagi kelompok dibagi menjadi 2 ya. Dan sekarang Ibu akan memberi pengantarnya dulu, memberi pengantar tentang lembaga keuangannya. Nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan pengantarnya dulu tentang lembaga keuangan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan yaitu lembaga yang memberikan fasilitas dan memberikan produk di bidang keuangan serta memutar arus di dalam perekonomian. Nah, contoh dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah penyediaan layanan penyimpanan dana atau tabungan. Ada pula contoh dari kegiatan proses penyaluran dana seperti penyediaan layanan pinjaman atau kredit. Nah, selanjutnya ada
lembaga keuangan juga mempunyai peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar hutang, di mana harus mempunyai tanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Nah, ada pula fungsi-fungsi dari lembaga keuangan. Yang pertama yaitu melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan atau simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk pinjaman atau kredit. Yang ketiga yaitu ada memberikan jaminan hukum dan moral kepada masyarakat mengenai keamanan dana yang diberikan masyarakat kepada lembaga keuangan tersebut. Nah, yang keempat yaitu memberikan likuiditas. Nah, ada juga manfaat dari lembaga keuangannya ya. Yang pertama yaitu sebagai wadah untuk relokasi pendapatan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang dengan mudah. Yang kedua yaitu sebagai penyedia jasa untuk mempermudah transaksi keuangan. Yang terakhir yaitu memberikan manfaat dari segi likuiditas, mempunyai kemampuan untuk mendapatkan uang secara tunai dengan mudah. Nah, baik, itu pengantar yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, ada juga jenis-jenis dari lembaga keuangan, dibagi menjadi dua. Ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, di mana itu akan menjadi materi kalian yang akan didiskusikan. Nah, Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok pertama yaitu ada Adel, Vera, dan Ida ya. Itu satu kelompok 1 dan membahas tentang lembaga keuangan bank. Kelompok 2 sisanya yaitu Mila, Irma, dan Riko. Nah, membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi kalian berdiskusi tentang materi tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Lalu sudah berdiskusi, lalu presentasikan ke depan. Nanti misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 harus menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Jadi apa sih yang belum mengerti di materi yang kelompok 1 sampaikan itu, nanti bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 1 harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya. Nah, baik, silahkan untuk berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Baik, 10 menit sudah berlalu. Jadi bagian kelompok 1 untuk presentasi ke depan ya. Kelompok 1 Ibu persilahkan ke depan. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 cukup memuaskan dan cukup mewakili materi yang akan Ibu sampaikan ya. Dan selanjutnya kelompok 2 harus mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok 2. Baik, kelompok 2 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, bagus sekali. Cukup memuaskan dan cukup mewakili materinya. Nah, Ibu akan mengulas materi yang telah kalian diskusikan ya. Jadi, lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan badan usaha yang memberikan penyedia layanan penghimpun dana berupa penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan. Nah,
ada juga penyaluran dana kepada masyarakat berbentuk pinjaman atau kredit. Nah, fungsi dari lembaga keuangan bank yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan. Dan yang kedua, penyalur dana dari masyarakat, penyalur dana pada masyarakat ya berbentuk pinjaman atau kredit. Nah, selanjutnya ada jenis bank. Berdasarkan fungsinya ada Bank Sentral Indonesia, Bank Umum, dan BPR. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modalnya ada bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank koperasi. Yang ketiga yaitu ada berdasarkan statusnya, ada bank devisa dan bank non-devisa. Nah, ada juga prinsip kegiatan usaha bank. Yang pertama adalah prinsip konvensional dan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank, yaitu badan usaha yang memberikan layanan dan melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, lembaga keuangan non-bank itu terdiri atas dari pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Nah, itu pengulasan dari Ibu ya sedikit. Nah, Ibu lihat anak-anak di sini sudah tidak fokus untuk belajar ya, karena mungkin boring atau bosen ya, karena di kelas aja gitu. Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini permainannya yaitu cacing, ular, dan gajah semut. Nah, dimana ditambah gerakannya ya. Jadi kalau Ibu katakan cacing berarti gerakannya pendek. Kalau ular gerakannya panjang. Kalau semut gerakannya kecil. Dan gajah gerakannya besar. Nah, coba berdiri ya semuanya. Kita akan melakukan ice breaking. Nah, Ibu katakan cacing berarti pendek, ular panjang, semut kecil, gajah besar. Oke, baik. Sekali lagi ya. Cacing pendek, semut kecil, gajah besar, ular panjang. Nah, Ibu akan membalikan gerakannya. Jadi, kalau misalnya Ibu katakan ular berarti gerakannya pendek. Kalau cacing gerakannya panjang, semut gerakannya besar, dan gajah gerakannya kecil. Oke. Baik, fokus kembali ya ke Ibu ya. Jadi kalau Ibu katakan itu kalian harus gerakannya harus benar. Nah, oke. Cacing panjang. Cacing panjang. Oke, cacing panjang ya. Gajah besar. Semut kecil. Cacing panjang, ular. Ibu salah ya tadi. Oke, kembali lagi. Oke, fokus ya, fokus. Sekali lagi kita akan melakukan ice breakingnya. Cacing pendek, ular panjang, semut besar. Semut besar ya. Semut kecil. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Apakah kalian sudah mulai fokus lagi untuk belajar? Oke, kalau sudah, Ibu akan berikan ini ya, soal untuk evaluasi. Untuk evaluasi hari ini Ibu akan bagikan. Oke. Sudah ya, bagikan semua. Nah, Ibu akan memberi soal dan kalian harus mengerjakannya selama 5 menit. Karena itu soalnya mudah, pilihan ganda ya. Jadi kalian bisa gampang untuk mengerjakannya kalau kalian yang menyimak dan mendengarkan materi yang Ibu sampaikan dan teman-teman kalian presentasikan di depan. Nah,
Dimana ibu lakukan evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian, sudah sampai mana sih kemampuan kalian untuk pelajaran hari ini. Nah, oke, baik, ibu akan kasih waktu selama 5 menit ya, silakan. Baik, 5 menit sudah berlalu ya teman-teman. Ayo semuanya tukarkan dengan teman sebangkunya ya, yang soalnya yang ini ya. Oke, nah nanti ibu akan mengulas soalnya. Kita akan membahas ya satu persatu, dan kalian harus memberikan betulnya berapa, salahnya berapa ya di sana. Nanti kumpulkan lagi kepada ibu. Oke, yang pertama, tidak memakai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan adalah kelebihan dari. Siapa yang ingin menjawab? Silakan Adel. Ya, benar. Jawabannya itu C ya, koperasi. Yang kedua, di bawah ini yang termasuk contoh asuransi yaitu, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangannya. Silakan Irma. Ya, betul. Jawabannya B, Jiwasraya ya. Yang ketiga, kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pengadaan berbagai barang modal dinamakan. Siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangannya. Ya, silakan Riko. Ya, betul. Jawabannya C ya. Silakan dikasih checklist ya. Dan nanti dikasih betul berapa, salahnya berapa. Nah, yang keempat, ada jenis lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak dinamakan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan Mila. Ya, betul. Jawabannya C ya, pegadaian. Nah, nomor 5 yang terakhir ini ya. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang mengelola keuangan para PNS yang telah purna tugas atau pensiun adalah. Siapa yang bisa menjawab? Silakan Ida. Ya, betul. Jawabannya D ya. Nah, kalian coba tulis betul berapa, salahnya berapa. Nanti kumpulkan ke ibu, oke? Nah, baik, setelah pengulasan materi dan membahas evaluasinya, kita akan menyimpulkan materi lembaga keuangan dan bukan bank. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi tersebut? Acungkan tangannya. Silakan Riko. Ya, bagus sekali. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali? Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan materi lembaga keuangan dan bukan bank. Jadi arus keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang di dalam perekonomian. Nah, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi, lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang memberikan pelayanan menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berbentuk pinjaman atau kredit. Nah, lembaga keuangan bank itu mempunyai prinsip, yaitu ada prinsip konvensional dan prinsip syariah. Nah, selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga yang kegiatan prosesnya di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, lembaga keuangan non-bank ini terdiri dari dana pensiun, pegadaian,
eh, pegadaian, lembaga pembiayaan, asuransi, dan pasar modal. Nah, sudah saya simpulkan. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah dan kumpulkan di minggu depan ya. Tugasnya yaitu ibu diktekan ya, dan kalian tulis soalnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Sudah? Nomor 2, jelaskan pengertian lembaga keuangan bank menurut pemahaman Anda ya. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Sudah? Yang keempat, jelaskan pengertian dari lembaga keuangan non-bank. Sudah? Yang kelima, yang terakhir ya. Jelaskan pengertian dari simpanan deposito. Nah, sudah? Oke. Jadi soal yang tadi kalian kerjakan di rumah dan kumpulkan nanti minggu depan. Ibu harap kalian bisa belajar di rumah sebelum pembelajaran minggu depan ya. Dan Ibu harap juga kalian bisa mengerti dan paham tentang materi yang Ibu sampaikan, dan teman-teman kalian yang sudah presentasi jadi paham gitu ya tentang materi lembaga keuangan dan bukan bank ini. Baik, terakhir kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.